Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa idza qudiyatis salatu, bila tuntung sembahyang, pantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah, wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah nang dicari. Apadzillah tadi. Nah, di antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Cuma harga jangan terlalu tinggi, kada menolongi ngarannya. Nang sadang-sadang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Nah, niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang baik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan juga ikam. Nah, terpaksa mau ada mau. Ampih berusaha tuh. Ada jalan lain lagi, ampih. Tajrid. Karena perintah guru. Au bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung, cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa jo ibadah usaha nang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid, itu ibu-ibu rumah tangga nang dicukupi suaminya, itu makam tajrid. Tugas ibu-ibu apa di rumah? Kamarian datang nah, duit gan dapur, sagan itu, sagan ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrid. Jangan nak berusaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada berusahaan. Pertama, yassara lakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan.
Selama ini kita kada berusaha apa-apa, berdagang apa kadada, umpat saham di mana kadada, apa kadada. Tapi selalu cukup. Makan, pakai apa, cukup aja datangnya. Itu satu. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita, ini aja sudah kada usah berusaha. Yang kedua tandanya, ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda adami husuliha. Allah jadikan diri engkau tentram, tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kesah. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kada ada hendak supaya diberi orang, kada ada hendak supaya diinjami orang, kada ada. Yang keempat, safa'u waqtika 'alal istighal bi ibadatillahi ta'ala, bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah. Belajar, mengajar, beribadah, zikir, Quran, apa habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup. Mun rahatan kada cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana. Ini sudah tenang. Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantakilu ilal asbab illa bi amri syaikhihi au bi isyaratin wadihah kata'azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang, mun kada berduit, kada ada tamak lawan ampun orang, waktu penuh dengan ibadah beisi, jangan berpindah kepada asbab, kepada usaha, kecuali perintah guru. Kecuali perintah guru. Kecuali guru nyuruh jam berdagang itu guru. Atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan itu. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang, munnya kada berduit, waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pindah masjid, masjid ngerancak mengirimi tiap bulan, kada lagi ngirimi, kada lagi mengirimi, kada berduit, ada gelisah, ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Buka usaha. Ini diridai Tuhan nih berusaha nih. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus, lancar, macet. Dan hati kenapa dulunya tenang, sekarang kada nyaman hati. Itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah berusaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah, kiriman lancar, samuan bagus, cuma sekarang malas beribadah, melihat TV seharian ke-7, kada kau beribadah, kada tahu buka-buka lagi hati hendak beribadah, membaca Quran. Kayaknya turun ke warung, duduk di warung betang harianan, ngopi di warung duduk. Dahulu padahal pak ibadah, sekarang hati terganti dengan demikian. Ini tanda Allah menyuruh dah berusaha aja supaya ada kesibukan, timbang melihat TV, tentang nyembeti orang di warung di gardu, baik berusaha. Au bi isyaratin wadihatin kata'azzuri ma dzukir. Jadi itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Athaillah
Iradatuka tajrid ma'ikamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah, menghendakinya engkau akan tajrid padahal Allah menempatkan engkau pada asbab, maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi. Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata. Ilmu senjata macam-macam, senapang, pistol, karis, pedang, mandau apa. Ilmu kayak itu juga. Nah, jadi ilmu ini yaitu kita dapat ilmu, dapat pistol artinya. Nah, pistol mungkin dipakai segenapa. Bisi pedang di rumah, bisi tumbak, bisi karis, hibak rumah wan senjata, memainakan gak ada bisa segenapa. Hibak rumah wan senjata. Ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar nyaman, mbah garing ketahuan sabar kada. Sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Samuan tahu kita hadis-hadisnya ini, fadilatnya ke surga. Mbah kita takana, nah itu nang iyanya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita. Apakah selama ini kita sudah duduk di tempat yang direstui Allah? Munnya kada, jangan bagana, pindah, cari tempat nang dimana Allah restu ridha kepada kita. Nah, selanjutnya al-hikmatus salisah, hikmah yang ketiga. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.